Baik, pada pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang soal-soal yang sering keluar di saat pretest tahap kedua ini. Kemarin sudah saya rilis juga soal yang sering keluar di saat pretest PPG. Ini video yang kedua, yaitu soal-soal yang sering keluar di saat pretest PPG yang sebelum-sebelumnya. Baik, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tur ke luar kota. Studi tur ke luar kota. Selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tur itu. Menjadi pendamping. Kita menjadi pendamping. Sesuai rencana, rombongan studi tur akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Jadi, kembali ke sekolah pada hari Minggu karena besoknya Senin akan masuk sekolah kembali. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 00.03 lewat pukul 3.00 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? Ini ada beberapa guru tidak masuk pada hari pertama. Rencananya pulang dari studi tur itu pada hari Minggu. Akan tetapi ada beberapa hal sehingga tidak bisa pulang pada hari Minggu, sehingga pulangnya jam 3 pagi pada hari Senin, jam 3 pagi Senin, sehingga guru-guru sudah kelelahan, sehingga besoknya hari Senin itu sebagian guru tidak masuk sekolah ataupun tidak ke sekolah, minta izin tidak masuk sekolah. Jadi sikap kita, apa yang Anda lakukan? Sikap kita bagaimana mengambil sikap ketika ada beberapa guru yang memang tidak masuk sekolah karena kelelahan studi tur kemarin. A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tur untuk tetap masuk sekolah. Jadi kalau kita ada kawan-kawan kita satu tempat pekerjaan, sebagian tidak masuk sekolah ataupun tidak masuk kerja pada hari itu, jadi sikap kita apakah kita mengikuti orang tersebut atau memang kita tetap masuk sekolah. Jadi sikap kita pada saat itu bagaimana kita ambil sikap? Coba dipilih jawabannya yang mana?
Jawabannya adalah B ya. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Kita tetap masuk sekolah walaupun guru lain tidak masuk ataupun berhalangan, itu terserah mereka. Yang penting kita tetap menjalankan tugas sesuai dengan hari-hari biasa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Soal mereka tidak sempat masuk, berhalangan, sakit, ini itu urusan mereka. Kita tetap menjalankan tugas sebagaimana yang sudah dibebankan kepada kita. Oke. Jadi jawabannya berarti D. Baik, kita lanjut. Selanjutnya seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas. Seorang wali murid mendatangi kita karena kita sebagai wali kelas. Memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Mereka protes karena nilai anaknya rendah. Ini kita posisinya sebagai wali kelas. Kita posisinya sebagai wali kelas. Ada wali murid datang dan protes nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar. Berarti menurut pengetahuan orang tua tersebut yang bahwa anaknya sudah mengikuti semua bimbingan belajar, sudah ikut bimbingan belajar, sudah privat macam, pokoknya menganggap anaknya pintar dan bisa, sehingga mustahil mendapatkan nilai rendah. Berarti menganggap anaknya tidak mungkin mendapatkan nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapatkan nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Ini mungkin anak tetangganya nilainya lebih tinggi daripada anak beliau ya. Anak beliau sedangkan sudah mengikuti bimbingan belajar di luar, anak tetangga cuma biasa-biasa saja tetapi nilainya lebih tinggi ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? Bagaimana kita menyikapi terhadap wali murid tersebut? Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang lain. Jadi sikap kita bagaimana menanggapi kalau ada wali-wali murid yang memprotes keadaan nilai anaknya. A. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian. Mempertemukan wali murid dengan si anak serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Ya. Menunjukkan hasil-hasil ulangan mereka, kita tunjukkan kepada wali murid. Ini adalah jawaban-jawaban yang dijawab oleh anak beliau ya. B. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Ini kita tunjukkan data-datanya. Kita bilang sama wali murid bahwa dengan bimbingan belajar itu tidak menjamin dia berprestasi di sekolah ya. Nah,
itu sudah sedikit menjelekkan tempat ini belajar di luar. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusinya sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Ini menunjukkan hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusinya sehingga beliau tahu yang bahwa nilai anaknya ada yang keliru ya. D. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan wewenang guru. Ini sudah tidak berdiskusi ya, tidak ada jawaban di sini ya. Ini tidak memuaskan, sebagai wali murid ini tidak akan memuaskan kalau kita jawabannya seperti yang di dia tidak memuaskan, pasti tampak marah wali muridnya. Oke, berarti jawabannya yang mana yang sesuai? Kalau ada wali murid yang protes tentang nilai anaknya terlalu rendah, coba dipilih yang mana jawabannya. Jawabannya adalah A ya. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak. Kita tunjukkan hasil ulangan anaknya dan kita duduk, kita diskusi bertiga, wali murid, guru, dan si anak. Memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Jadi wali murid dan murid dipertemukan dan coba diskusikan mengenai prestasi-prestasi yang memang dicapai ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya saat suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Kita menjadi tuan rumah, ada pertemuan RT, semua RT ya, warga RT ataupun warga desa lorong. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Setiap bulan ada pertemuan, kebetulan kita yang menjadi tuan rumah. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin. Ini ada warga yang pertama datang adalah orang paling miskin ya. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin. Jadi rumah kita menjadi tempat diskusi ataupun tempat pertemuan RT. Jadi yang pertama datang itu orang yang paling miskin di RT kita. Jadi apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan mengandingnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kita tetap melayani seperti tamu biasa, menyalami dan respect terhadap beliau, dan kita persilakan duduk di kursi yang telah kita sediakan ya. Yang B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga ada. Anda perlakukan seperti itu. Jadi membiarkan tamu tersebut duduk sebagaimana mestinya dan tamu lain begitu juga kita perlakukan ya. Yang C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. Berarti karena tamu tersebut datang terlebih awal, kita persilakan duduk di paling depan. Yang D. Sembari menunggu tamu lain, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Kita ajak diskusi, cuma ngobrol-ngobrol di luar sambil kita menunggu tamu-tamu yang lain.
Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Kita sambut dia, kita ajak makan, dan kita minta bantu beliau untuk menyiapkan makanan dan minuman. Sedangkan tujuan beliau adalah untuk menghadiri pertemuan RT. Akan tetapi kita mengajak makan dan kita minta bantuan beliau untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jadi bagaimana sikap kita? Oke, coba dipilih yang mana jawabannya. Jawabannya 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah D ya. Sembari menunggu tamu lain, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol hal-hal ringan ya. Kita ngajak ngobrol beliau, kita tidak mungkin beliau yang cepat datang kita langsung suruh duduk ke depan, sedangkan tamu yang lain belum datang ya. Mungkin tamu lain mungkin ada yang telah datang sampai 1 jam kemudian. Mungkin beliau duduk sendiri di depan. Berarti kita tetap menemani beliau sambil ngobrol-ngobrol di depannya sambil menunggu tamu yang lain. Oke, jawabannya berarti adalah D ya. Oke, selanjutnya komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Komplek Anda tinggal selalu banjir ketika hujan karena tidak ada saluran air. Oke, banjir. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Berarti warga sudah mengusulkan kepada pemerintah desa untuk membuat saluran air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Berarti permohonan tersebut belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun ini. Ada satu warga mempengaruhi ataupun memprovokasi warga lain agar tahun ini kita tidak bayar pajak karena pemerintah kita tidak membuat saluran air ataupun permohonan beliau ya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Berarti kita sebagai guru, ada warga-warga yang memprovokasikan ataupun yang mempengaruhi warga lain agar tidak membayar pajak di tahun ini karena pemerintah desa tidak membuat saluran air ataupun tidak memenuhi permohonan beliau ya. Jadi kita sebagai guru, apa sikap kita? Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruhi terhadap himbauan untuk membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. C. Bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Oke, jawabannya kira-kira yang mana? Yang A tidak mungkin ya, mengingatkan
warga tersebut untuk tetap bayar pajak, sedangkan mereka memang sudah bersepegang tidak akan membayar pajak. Jadi solusinya bagaimana kalau kita sebagai guru ya? Oke, jawabannya adalah iya. Bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Jadi kita sama-sama cari solusi yang bahwa banjir tersebut harus teratasi. Ya, kita cari sponsor di luar yang memang yang mau membangun saluran air di tempat kita. Kalau yang lain ini tidak ada solusinya, cuma hanya membayar pajak. Sedangkan banjirnya tetap dilanda banjir ketika musim hujan. Jadi jawabannya adalah iya. Di nomor selanjutnya, ini nomor selanjutnya nomor ini hasil pencerminan ya. Oke, baik. Hasil pencerminan terhadap garis X dari bangun di bawah ini adalah, ini hasil pencerminan ya. Ini berarti hasil pencerminan dari bangun di bawah ini adalah, ini berarti ini gambar asalnya seperti ini. Gambar asalnya seperti ini. Nah, ini gambar asal. Tetapi hasil pencerminan dari gambar tersebut menurut kita yang mana? Kalau A, coba kalau A kita periksa kalau A ya. Ini kalau A tanda panahnya ini ataupun ini sudah terbalik arah. Apakah mungkin kalau cermin kita taruh di sini sehingga tanda panah ini akan berubah ke atas? Coba. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin tanda panah ini akan berubah ke atas kalau kita cerminkan gambar ini ya. Kita taruh di sini, tidak mungkin dia berubah ke atas. Hanya paling terbalik arah ya. B kalau B ini kita taruh cermin di sini. Contohnya kita taruh cermin di sini. Dia terbalik, mungkin garis ya pasti berpindah kemari ya. Sedangkan gambar ini tetap sebelah sini. Ya. Ini kalau B ada kemungkinan ya. Kalau C ya garisnya tetap di sini sama seperti B, cuma hanya beda agak tanda panah ini yang beda. Tanda panah ini. Kalau tanda panah di C dia lurus ke bawah. Sedangkan yang B ada mereng sedikit ya. Kalau D ini sudah jelas salah ya kalau D, karena tanda panah ini lurus ke kanan ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena pengaruh cermin dia langsung berubah 90 derajat bentuk dari tanda panah ini ya. Ini kira-kira yang mana jawabannya? Coba dipilih Bapak Ibu yang mana jawaban dari hasil pencerminan garis X tersebut. Oke, kita pilih jawabannya adalah B ya. Karena kita taruh cermin di sini, pasti gambar ini pindah kemari dan tanda panah ini pasti dia berubah sedikit mereng ya. Kalau memang Bapak Ibu bisa dicoba digambarkan aja gambar seperti ini dan dicaruk cerminnya apakah berubah atau tidak. Coba dites ya. Oke, hanya sekian yang dapat kami sampaikan.
sehingga dengan soal-soal yang kami bagikan bermanfaat bagi guru yang akan mengikuti playtest di tahun 2022 ini. Semua harapan kami yang mana guru-guru yang akan mengikuti playtest diharapkan semua bisa lulus ya, sehingga kita menjadi guru-guru yang profesional untuk mendidik anak-anak ataupun generasi bangsa. Oke, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa di subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya dan informasi-informasi mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.